Oke, jadi seperti itu, kita lanjutkan ya. Nah, ini tabelnya. Jadi tadi lihat, tadi tabel pertama. Saya mau kembali dulu ya ke tabel yang pertama. Ini tabel pertama untuk future value dari nilai yang 1. Oke. Kemudian ini tabel yang sekarang ini adalah present value. Oke, jadi bisa lihat 11% untuk periode 5 kali pembayaran. Sehingga ini titik di depannya adalah angka 0 ya, angka 0. Sehingga kita bisa ketahui bahwa kita harus menyiapkan uang sebesar 50.000. Atau kita akan menerima uang di tahun ini sebesar 50.000 dan nantinya kita akan membayarkan 84.253 di akhir tahun yang kelima. Jadi tergantung perspektifnya. Lihat dia sebagai atau transaksinya untuk transaksi investasi ya, ataukah untuk pengambilan utang ya. Oke, contoh lagi. Caroline dan Clifford perlu 25.000 dalam 4 tahun. Jadi dia dalam 4 tahun yang akan datang dia akan membutuhkan uang total sebesar 25.000. Nah, berapakah jumlah yang harus mereka investasikan hari ini jika bunganya sebesar 12% majemuk setiap tahun? Nah, lihat ya, periodenya atau N-nya hanya 4 karena pembayarannya kalau begini artinya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Maka tabelnya kita lihat 12% pada periode 4. Langsung saja 25.000 future value-nya dikali dengan faktornya, maka tahun ini atau 4 tahun dari sekarang ya, atau sekarang 2020 misalnya dia harus menyiapkan 15.888 dolar. Sehingga nanti di tahun 2024 dia akan memperoleh uang sebesar 25.000 dolar. Oke. Nah, angka-angka ini semuanya akan Anda peroleh dengan menggunakan rumus tadi. Jadi, tetap harus Anda pahami atau ingat atau hafal rumusnya supaya kalau sewaktu-waktu Anda mengerjakan soal lalu tidak ada tabel seperti ini, Anda bisa menentukannya sendiri. Lalu kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana Bu kalau misalnya kalkulator saya hanya muat sampai 4 angka di belakang koma? Tidak masalah sebenarnya, palingan nanti akan ada sedikit perbedaan hasil beberapa angka di belakang koma dan itu tidak menjadi masalah. Karena ini pun sebenarnya kan setelah angka 2 misalnya yang ini 0,63552 setelah angka 2 itu masih ada beberapa angka di belakangnya. Ini juga adalah hasil dari pembulatan, dibulatkan ke 5 angka di belakang koma. Nah, ini contoh masih contoh Caroline dan Clifford, bedanya hanya N-nya berubah. Kenapa? Karena bunganya itu dibayarkan setiap quarter atau setiap 4 bulan sekali. Oke, sehingga kalau sehingga kalau demikian maka setiap 3 bulan sekali pembayarannya, sehingga totalnya ada 4 kali pembayaran dalam 1 tahun. Oke, saya ulang, setiap 3 bulan sekali, sehingga total pembayarannya ada 4 kali dalam 1 tahun. Nah, karena 4 tahun, maka periodenya 4 dikali 4. Nah, di sini akan N-nya akan menjadi 16. Bisa lihat ya, di sini semua banyak. Ini bisa sampai 100 ke bawah. Tapi biasanya di buku tabel yang disediakan itu sampai periode 20 saja. Biasanya seperti itu. Nah, jadi di sini 16, lalu bunganya menjadi kok 3%, Bu? Ya iya, 12% kan tadinya. 12% dibagi dengan pembayaran bunganya 1 tahun berapa kali? Oh, 4 kali. Jadi bunganya hanya tinggal menjadi 3% setiap kali pembayaran. Oke? Seperti itu. Nah, ini rumusnya tadi ya. Untuk vektornya ya, diingatkan kembali, rumus di sini nggak ada ya. Ya, diingatkan kembali rumus vektornya. Ini sama ya dengan 1 tambah I pangkat minus N, sama. Jadi kalau Anda pakai kalkulator matematika sebenarnya mudah sekali, tinggal dipangkatkan saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke anuitas. Anuitas itu mengharuskan pembayaran atau penerimaan periodik yang selalu berupa jumlah yang sama. Nanti kita lihat ya. Ada anuitas biasa ya, jika sewa terjadi pada akhir setiap periode.
Dan juga ada anuitas jatuh tempo jika sewa terjadi pada awal setiap periode. Jadi kalau biasa itu di akhir, kalau jatuh tempo itu di awal. Nah, biasanya kita akan pakai yang anuitas biasa. Tapi tidak apa-apa, tetap kita akan pelajari yang anuitas jatuh tempo juga. Oke? Nah, jadi untuk anuitas biasa tadi dia akan terjadi pada akhir masing-masing periode. Jadi dianggap atau pengakuannya di akhir masing-masing periode. Nah, sehingga tidak ada bunga selama periode pertama. Oke. Asumsikan $1 diendapkan pada akhir masing-masing 5 tahun dan tingkat bunga 12% majemuk setiap tahun. Berikut ini adalah perhitungan nilai masa depan dengan menggunakan tabel future value of 1 untuk masing-masing dari periode sewa 5 tahun. Oke, ya nanti kita lihat rumusnya saja ya. Nah, formula untuk menghitung anuitas biasa atau faktor dari anuitas biasa ya, ini future value factor dari ordinary annuity ya, itu sama dengan ada satu tambah i pangkat n-nya lagi Bu. Iya, ada. Lalu kemudian dikurangkan dengan angka 1, kurang 1, lalu dibagi dengan I. Oke. Nah, ini mohon Anda kalau perlu di screen capture aja, lalu taruh di HP. Biar kalau ada ditanya dalam kuliah misalnya atau dalam kuis Anda bisa ingat. Ya. Lalu nanti faktor ini akan dikalikan dengan periode sewanya atau R-nya. Oke. Contoh. Berapa nilai masa depan dari $5.000 deposito yang dibuat pada akhir ya, jadi pada akhir tahun dari masing-masing 5 tahun ke depan dan mendapatkan bunga sebesar 12%. Oke, majemuk. Jadi R-nya itu di sini rumusnya berdasarkan rumus R itu adalah nilai yang 5.000 ini ya, jadi sebenarnya sama dengan yang kayak tadi. Lalu dikali dengan future value factor of ordinary annuity-nya. Di mana N-nya adalah 5 dan bunganya atau I-nya adalah 12% atau 0,12 atau 0,12. Hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, jadi bisa lihat dari uang 5.000 dengan bunga 12%, kita bisa memperoleh nilai 31.764,25 di akhir tahun yang kelima. Atau dengan meminjam uang 5.000 saja di akhir tahun yang kelima dengan bunga 12% kita harus bayar 31.000 sekian. Nah, ini tabelnya. Jadi angka-angka ini diperoleh dengan menggunakan rumus yang ini. Kita kembali ke rumusnya ya. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi Anda cukup memperhatikan soalnya. Berikutnya, Gomez akan menyetor $30.000 dalam dana atau dalam bunga, saya bilangnya bunga saja ya, 12% setiap akhir tahun selama 8 tahun, mulai 31 Desember 2010. Berapa jumlahnya dalam dana tersebut setelah deposit terakhir? Nah, jadi Anda perhatikan perbedaan soalnya. Kalau untuk yang anuitas ya, itu selalu ada tanggal-tanggal akhirnya. Ya, bedanya, saya akan kembali lagi ke slide-slide yang awal. Bedanya pada saat Anda menghitung present value misalnya, dia tuh nggak pakai tanggal, cuman tinggal minta dihitungkan saja selama 4 tahun investasinya akan menjadi berapa misalnya ya. Jadi bedanya kalau di anuitas itu selalu ada, kalau anuitas biasa itu selalu ada periode tanggalnya dan akhir tahun atau akhir periode biasanya ya. Jadi kalau misalnya akhir periodenya 31 Oktober ya, misalnya di sini akhir bulan Oktober gitu ya. Nah, sekarang kita mau hitung 8 tahun, lihat 8 tahun, jadi future value factor of ordinary annuity-nya adalah 1 tambah I ya, I-nya 0,08.
Jadi 1,08 dipangkat 1,12, I-nya 12%. 1,12 dipangkatkan 8. Hasilnya dikurangi 1, lalu dibagi lagi dengan 0,12. Nanti hasilnya akan 12,29969. Lalu dikalikan dengan depositnya. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh dari nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Bagaimana perbedaan rumusnya? Kita lihat contohnya. Asumsikan bahwa Anda ingin mengumpulkan 14.000 untuk uang muka sebuah apartemen 5 tahun dari sekarang. Selama 5 tahun ke depan, Anda bisa mendapatkan pengembalian tahunan sebesar 8% yang dimajemukkan secara setengah tahunan. Berapa yang harus Anda depositokan pada akhir setiap periode 6 tahunan? Oke. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah 5 tahunnya ya. Ini sepertinya salah deh. Harusnya 5 tahun. Oke, 5 tahun. Dengan menggunakan rumus masih sama, future value factor dari ordinary annuity 1 tambah I pangkat N dikurang 1 dibagi dengan I. Oke. Bedanya, kalau anuitas jatuh tempo, lihat sudah diketahui future value of an ordinary annuity-nya. Jadi ini future value-nya 14.000. Ya kan? Jadi ini kayak tadi kita sudah tahu atau ya kita sudah tentukan berapa future value-nya. Nah, sekarang kita mau tentukan berapa present value-nya, gitu ya. Jadi ini kita anggap sebagai present value yang kayak tadi. Sehingga di sini nanti hasilnya 14.000, future value-nya dibagi dengan ini ya 12,00611. Oke, ini seperti perhitungan matematika saja. Oke, ini yang selanjutnya bisa Anda lihat sendiri nanti karena ini merupakan kalau kita di matematika kayak pembalikan rumus saja. Di rumusnya dibolak-balik. Kita mau cari apa nih yang mau diketahui apa misalnya. Kayak gitu ya. Nah, ini contoh berikutnya. Mr. Goodwrench depositnya $2.500 hari ini di rekening tabungan yang menghasilkan bunga 9%. Dia berencana menyetorkan $2.500 setiap tahun untuk total 30 tahun. Berapa banyak uang yang akan dikumpulkan ketika dia pensiun dalam 30 tahun? Nah, ini dibutuhkan untuk perhitungan pensiun misalnya ya. Jadi contoh future value of ordinary annuity dari 1 untuk 30 periode pada 9% itu adalah 136,30754. Lalu faktornya adalah 1,09. Sehingga nanti akan diketahui terakhir bahwa di akhir tahun yang ke-30 dia akan memperoleh uang sebesar 371,438. Jadi bisa dibayangkan harusnya kan 2.500 saja dikali dengan 30 dia harusnya hanya dapat 75.000. Tetapi karena pengaruh bunga majemuk, maka dia akan mendapatkan nilai atau angka sebesar 371.438. Waktu saya habis lagi, nanti kita lanjutkan lagi ya, atau kalau memang tidak memungkinkan juga bisa dilanjutkan di perkuliahan Zoom. Jika Anda terlalu ribet atau bingung dengan penjelasan melalui media ini, atau Anda juga bisa langsung lihat di buku Anda atau di media lain yang memudahkan Anda untuk memahami materi ini.